Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-395 bertepatan dengan bab ke-1899. Ketika Ken Hoken mendengar si Wewe mengatakan bahwa bersedia menjadi selingkuhan Chen, dalam sekejap dia panik. Dia langsung memarahi, "Wewe, apakah kamu sudah gila? Kamu boleh menjadi selingkuhan siapapun, mengapa harus menjadi selingkuhan orang miskin seperti itu? Bagaimana dia bisa layak untukmu?" Si Wewe menghela nafas, perlahan mengatakan, "Ibu, sekarang merasa Chen sebenarnya orang yang cukup baik. Ibu, sekarang aku merasa Chen sebenarnya orang yang cukup baik. Penampilannya tampan, bertanggung jawab, karakternya, moralnya juga bagus. Sungguh jauh lebih baik dibandingkan dengan Yunfei." "Omong kosong apa kamu?" Chen Hoken memelototinya berkata, "Orang miskin seperti Chen membantumu angkat sepatu juga tidak pantas." Sewewe tersenyum getir sambil berkata, "Apakah aku sendiri masih tidak tahu bagaimana kondisiku dalam waktu hampir setahun ini? Sebelumnya aku adalah burung ponik yang terbang di atas langit. Sekarang bahkan tidak sebaik ayam kampung peliharaan." Ken Hoken melihat Sewewe menangis, memeluk kepalanya dengan penuh rasa kasihan. "Menghibur putri baik kita tidak boleh berpikir seperti ini. Tahu tidak, termasuk apaan reputasi? Bagaimana bisa dibandingkan dengan hidup baik-baik?" Setelah mengatakan ini, Chen Hoken berkata lagi, "Apalagi, belum banyak pria yang pernah kamu ikuti, Wang Yunpei, Xiao Yiqian, Wei Changmin. Bukankah ditambah semua hanya 3 pria saja? Kamu sudah berusia 20 lebih, tidak termasuk apa-apa. Hanya pernah ikut 3 pria. Banyak gadis yang belum lulus kuliah, tapi pria yang tidur bersama mereka sudah lebih dari kamu. Mereka juga tidak takut nama baik akan hancur. Apa yang perlu kamu takuti?" Sewewe menggeleng sambil menangis. "Ibu, itu tidak sama. Pacaran saat kuliah itu hanya lingkungan masyarakat kecil yang tertutup. Tidak masalah apa yang kamu lakukan dalam waktu 4 tahun itu. Begitu lulus, siapa yang akan mengetahuinya lagi? Tapi berbeda denganku. Ketika aku bersama Kak Yunpei di seluruh Jinling, siapa yang tidak tahu? Kemudian ikut Xiao Jiqian, semua orang juga mengetahuinya. Sejak saat itu, namaku sudah buruk. Semua orang tahu bahwa aku ikut seorang pria yang usianya lebih tua dari ayahku. Siapa yang tidak memandang rendah diriku? Belum lagi kemudian dijadikan barang dagangan oleh Xiao Yiqian, langsung diberikan pada Wei Changmin. Tidak ada orang yang tidak tahu hal ini di Jinling." Wajah Ken Hoken penuh penderitaan, terisak-isak mengatakan, "Putri baik, masalah ini bukan salahmu. Salah ibu, juga salah ayah dan nenekmu. Jika bukan karena kami hanya melihat uang, bagaimanapun tidak akan mendorongmu masuk ke dalam kobaran api." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangan menampar dirinya sendiri penuh kebencian, memarahi, "Ibu bersalah padamu. Ibu bukan manusia." Xiaowewe segera meraih tangannya sambil menangis berkata, "Ibu, hal ini juga bukan salahmu. Saat itu aku sendiri yang bersedia melakukannya. Aku sendiri yang tidak tahan dengan godaan uang dan harta, ingin mengorbankan diri sendiri untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu jangan memukul diri sendiri seperti ini.
Ken Ho Ken menangis sambil menghela napas berkata, "Menurutmu dosa apa yang sudah aku lakukan? Mengapa kehidupan yang begitu baik dijalani hingga seperti ini?" Si Wewe terus mengangguk di samping berkata, "Kehidupan seperti sekarang ini, aku juga sudah tidak sanggup terus menahannya. Jujur saja, asalkan sekarang bisa membiarkanku menjalani kehidupan yang stabil. Jangankan menjadi selingkuhan Yichen, walaupun hanya dijadikan pelayan yang menemani Yichen tidur, aku juga bersedia." Setelah mengatakan ini, Sewewe sambil menangis mengatakan, "Sampai hari ini aku baru benar-benar mulai iri pada Securan. Pada awalnya semua mengira dia menikahi seorang manusia tak berguna dan menghancurkan kehidupannya sendiri. Tapi tidak ada yang menyangka orang tidak berguna yang menikahinya selama 4 tahun ini selalu setia menemaninya. Selain itu, orang tidak berguna ini demi dia bekerja keras tanpa mengeluh, menanggung caci maki. Walaupun seluruh dunia menertawakannya, dia juga tidak meninggalkan Securan setengah langkah pun. Yang lebih berharga lagi adalah pria tidak berguna ini ternyata bisa membalikkan situasi, menjadi Master Yi yang dihormati oleh semua orang kalangan atas di Jinling. Bukankah ini super potensial yang tepat? Dilihat dari sekarang, pria seperti Yichen baru yang paling bisa diandalkan. Mengenai Wang Yunpei dan lainnya, walaupun kaya, bisa bagaimana pada saat genting atau dalam bencana besar? Bukankah masing-masing pergi begitu saja? Ken Ho Ken mendengar apa yang dikatakan Sewewe sedikit tertegun, kemudian menghela napas berkata, "Apa yang kamu katakan benar, Securan. Gadis itu terlihat bodoh sekali. Tidak menyangka ternyata dia adalah orang bijaksana yang tampak bodoh. Orang lain pilih sana, pilih sini, lihat yang ini, memikirkan yang itu, memikirkan yang ini, memilih satu dari 10.000 orang, pada akhirnya malah memilih setumpuk kotoran. Tapi sebaliknya Securan ini tidak berebut atau berselisih, tidak pilih-pilih. Tuan besar mengatur kotoran busuk untuknya. Dia dengan patuh menikah dengan kotoran busuk itu. Siapa yang menyangka suatu hari kotoran busuk juga bisa berubah menjadi emas?" Suwewe mengangguk berkata dengan serius, "Jika ada kesempatan, aku pasti harus lebih dekat sedikit dengan Yichen. Walaupun dia memandang rendah aku, sedikit banyak bisa memberi bantuan pada keluarga kita juga bagus. Saat-saat seperti ini, tidak ada yang bisa diandalkan di luar sana. Satu demi satu tidak sebaik Yichen." Ken Ho Ken menghela napas berkata, "Terserah kamu saja. Tadi ibu emosional sebentar. Lapar lebih hebat lagi. Kamu tuntun aku kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Tunggu nenek kamu pulang kerja, maka kita bisa makan." Nyonya Besar Xiao sudah sepanjang hari menarik kantong plastik untuk pelanggan di supermarket. Kantong plastik di supermarket berjenis gulungan besar. Begitu tarik, seperti listrik statis yang menggila. Sudah tarik sepanjang hari, membuat rambut Nyonya Besar Xiao menjadi agak berantakan. Namun Nyonya Besar Xiao malah sangat puas karena pada siang hari dia mendapat makan siang gratis yang disediakan oleh kantin staf supermarket. Ini adalah makanan paling enak yang pernah dimakan Nyonya Besar Xiao dalam hidupnya. Tidak ada yang spesial dengan hidangannya. Bukan hanya tidak terlalu enak, selain itu masih tidak terlalu berminyak. Namun Nyonya Besar Xiao sudah kelaparan terlalu lama. Pada saat seperti ini, memberi dia semangkuk nasi putih, maka itu sudah setara dengan kelezatan yang diberikan oleh Tuhan. Jika ditambah 1 atau 2 macam lauk pauk, maka itu sungguh nikmat hingga jiwa juga tidak akan melayang. Sungguh nikmat, jiwa juga akan melayang.
Setelah makan dan minum dengan kenyang, Nyonya Besar Xiao memiliki tenaga untuk menarik kantong plastik sehingga dia tidak terlalu membosankan. Sebaliknya, Nyonya Besar perlahan merasa menyenangkan. Sibuk sampai jam 5 sore. Seharusnya sudah tiba waktu pulang bekerja. Pengawas datang memberinya 100 yuan. Berkata padanya, Nyonya Besar, hari ini kamu bekerja dengan baik. Apakah besok masih ke sini? Besok adalah malam tahun baru Imlek. Besok siang adalah waktu paling kekurangan orang. Jika besok datang bekerja maka sehari digaji 200 yuan. Benarkah? Nyonya Besar Xiao senang sekali sambil memasukkan uang 100 yuan ke dalam sakunya dengan hati-hati sambil berkata dengan penuh semangat, kalau begitu besok aku ke sini lagi. Pengawas mengangguk dengan puas. Baiklah, kamu pulang untuk istirahat dulu. Besok tetap jam 9 pagi. Nyonya Besar Xiao penuh semangat menyetujuinya. Kemudian tiba-tiba dia teringat sesuatu lalu berkata, pengawas, jam berapa kantin kita bisa mulai makan di sore hari? Pengawas berkata, jam 6 sore mulai makan. Nyonya Besar Xiao segera bertanya, lalu bisakah aku makan sekali lagi di kantin? Pengawas merasa agak canggung berkata, namun satu karyawan hanya mendapat satu kupon makan dan memberi makan sekali. Bukankah tadi siang kamu baru mendapat kupon makanmu? Nyonya Besar Xiao mendengar kata-kata ini mengangguk dengan agak kecewa. Baiklah kalau begitu, besok aku baru ke sini lagi. Pengawas melihat tampang sedihnya untuk itu merasa tidak tega dan berkata, begini saja Nyonya, kamu lembur sampai jam 7. Aku akan mengajukan pada manajer agar memberimu satu kupon makan lagi. Setelah itu kamu pergi makan di kantin, baru pulang. Menurutmu bagaimana? Mendengar kata-kata ini, di dalam hati Nyonya Besar Xiao bersemangat sekali. Diam-diam berpikir, menarik lebih lama 2 jam kantong plastik, maka bisa makan sekali lagi. Tentu aku akan menyetujuinya. Oleh karena itu, dia penuh semangat mengatakan, baiklah pengawas, terima kasih pengawas. Nyonya Besar Xiao tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia sangat senang sampai seluruh tubuhnya bergetar hanya untuk sekali makan. Dia mengikuti perintah dari pengawas dan selalu sibuk di supermarket hingga jam 7 malam dan akhirnya menerima kupon makan yang selalu ia impikan. Meskipun dia sudah makan kenyang di siang hari, tapi untuk makan malam ini Nyonya Besar Xiao masih terlihat seperti anjing lapar yang sudah dikurung selama 3 hari. Dia makan di kantin sampai perut buncit dan tidak bisa berdiri lagi. Dia benar-benar makan hingga tidak bisa makan lagi. Dia beristirahat di kursi kantin selama setengah jam sebelum berdiri dengan enggan sambil memegang meja dengan kedua tangannya. Setelah makan kenyang dan minum cukup, tubuhnya juga menjadi energik. Nyonya Besar Xiao menyeka mulutnya dengan punggung tangannya, lalu membelai perutnya dengan telapak tangannya dan merasa sangat puas. Tidak disangka, makan setelah bekerja itu sangat lezat. Hari ini benar-benar sudah cukup makan. Segera setelah itu Nyonya Besar Xiao melihat waktu dan ternyata sudah lewat jam 8 lebih. Jadi dia berencana untuk segera pulang. Meskipun dia selalu sangat egois, tetapi setelah mengalami semua kesulitan dan hambatan selama beberapa waktu ini, dia kurang lebih juga lebih peduli dengan anak dan cucunya. Saat berpikir anak dan cucunya yang masih berbaring di tempat tidur dan menunggu makanan, Nyonya Besar Xiao bergegas ke depan kantin dan bertanya kepada anggota staf yang hendak pulang bekerja. Permisi, apakah kalian masih membutuhkan sisa makanan bakpao kukus dan nasi ini? Staf memandangnya dan berkata tanpa daya, hebat sekali Nyonya. Kamu sendiri sudah makan porsi 3 orang dan masih belum kenyang. Nyonya Besar Xiao menyeka mulutnya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, aku sudah kenyang, tapi anak-anak di rumah masih kelaparan. Kamu tidak tahu ya, mereka belum makan apapun selama hampir 2 hari 2 malam. Staf bertanya dengan kaget. Yang benar, sudah era apa ini masih ada orang yang tidak bisa makan? Wajah Nyonya Besar Xiao terasa panas dan berkata dengan canggung,
kamu tidak tahu sudah terjadi sesuatu kepada keluargaku selama beberapa waktu ini. Menantu perempuan pertama keluargaku menderita kanker payudara dan sudah stadium lanjut. Saat mengetahuinya sekarang sudah sekarat, putra pertamaku menghabiskan semua uang di rumah untuk mengobati penyakitnya. Saat mengatakan ini, hati Nyonya Besar Xiao tiba-tiba merasa sangat puas, sungguh sangat puas. Dia sudah lama tidak menyukai Qian Hoqian. Kalau bukan karena Wu Donghai yang menghalanginya dulu, Nyonya Besar sendiri sangat ingin memukul Qian Hoqian sampai setengah mati. Terutama belakangan ini Qian Hoqian selalu tidak mematuhinya, bahkan memaksanya keluar untuk bekerja. Dia sudah lama sangat membenci Qian Hoqian. Karena itu di depan orang lain dia mengarang cerita bahwa Qian Hoqian sudah sekarat karena kanker payudara, membuatnya merasa senang karena sudah membalas dendam. Staf kementerian tiba-tiba berseru saat mendengar perkataan ini. Kanker payudara stadium lanjut itu terlalu tragis. Ini masih bukan apa-apa. Nyonya Besar Xiao menghela napas. Menantu perempuan pertamaku menderita kanker payudara stadium lanjut. Menantu perempuan keduaku bahkan lebih tragis. Staf buru-buru bertanya, Nyonya, apa yang terjadi dengan menantu perempuan keduamu? Nyonya Besar Xiao berkata dengan penuh kesedihan, menantu perempuan keduaku memang sudah menderita uremia dan hidup dengan cuci darah sepanjang hari. Dan saat dalam perjalanan ke rumah sakit untuk cuci darah beberapa waktu lalu, dia ditabrak mobil dan seluruh anggota tubuh bagian bawahnya diamputasi. Staf terkejut hingga bodoh. Apa begitu tragis? Nyonya Besar Xiao berkata dengan sedih, apalah ini, masih ada yang lebih tragis lagi. Staf bertanya, apa lagi yang bisa lebih tragis? Nyonya Besar Xiao berkata dengan sedih, menantu perempuan keduaku sudah kehilangan kakinya dan masih harus ke rumah sakit untuk cuci darah. Awalnya sudah sangat tragis, akhirnya terkena stroke lagi. Sekarang mulutnya miring sepanjang hari, sama seperti Zhao Xier di film Country Love. Bahkan lebih parah dari Zhao Xier. Nyonya Besar Xiao bahkan lebih dendam lagi saat berbicara tentang Malan. Dia sangat berharap Malan benar-benar sangat tragis yang seperti dia katakan, bahkan berharap dia semakin tragis semakin baik. Namun bagaimana staf bisa tahu bahwa Nyonya Besar Xiao hanyalah bicara omong kosong. Staf merasa bagaimana mungkin orang pada umumnya akan mengada-ada untuk mengutuk anggota keluarga mereka sendiri. Jadi perkataan Nyonya tua ini pasti benar. Jadi dia berkata dengan sangat simpati. Tidak heran orang tua yang sudah berusia lanjut sepertimu masih keluar untuk bekerja. Keluargamu mengalami masalah berturut-turut seperti ini. Kamu juga benar-benar tidak mudah. Selain itu dia berkata, Nyonya, kami masih punya 7 atau 8 bakpao, kurang lebih 4 porsi nasi dan beberapa sisa sayuran. Apakah kamu punya kotak makan siang? Aku akan memberikannya untukmu bawa pulang. Nyonya Besar Xiao sangat bersemangat, tapi masih menekan kebahagiaannya dan berkata dengan ekspresi menyedihkan, bagaimana aku bisa punya kotak makan siang? Kedua menantu perempuanku sudah sekarat. Aku tidak mampu membeli barang-barang itu. Setelah itu Nyonya Besar Xiao melihat kantong plastik tergantung di sisi counter dan berkata, kalau tidak begini saja, Nona, kamu masukkan semua sisa makanan dan sayuran ke dalam kantong plastik. Aku akan membawanya pulang. Staf segera mengangguk dan berkata, aku tidak masalah selama Anda tidak keberatan. Nyonya Besar Xiao buru-buru berkata, tidak keberatan, tidak keberatan. Tidak lama kemudian staf mengambil semua sisa makanan untuk Nyonya Besar Xiao dan memasukkannya ke dalam 4 kantong plastik besar. Nyonya Besar Xiao langsung menyesal begitu mengeluarkan tangannya dan berpikir dalam hati, begitu banyak sisa makanan ini sangat berat. Bagaimana bisa membawanya pulang? Namun memikirkannya lagi, tidak bisa, bagaimanapun juga harus membawa semuanya pulang. Setidaknya keluarganya bisa bertahan selama 2 hari dengan makanan ini. Kalau tidak, bagaimana cukup hanya mengandalkan 100 yuan
yang dia hasilkan hari ini. Berpikir tentang ini, dia hanya bisa berterima kasih sambil mengetakkan giginya dan membawa pulang keempat kantong besar makanan ini. Nyonya Besar Xiao enggan naik taksi saat perjalanan pulang. Butuh banyak uang untuk naik taksi dari sini ke rumah. 100 yuan yang dia hasilkan dari bekerja sepanjang hari mungkin akan hilang setengahnya jika naik taksi. Setelah memikirkannya berulang kali, lebih baik naik bus saja. Jadi dia membeli 2 ham sosis di toko pinggir jalan, berpikir menggunakan sosis untuk menambah nutrisi Xiao Changgan dan Xiao Hailong kebetulan bisa menggunakan kembaliannya untuk naik bus. Di dalam bus, orang tua lainnya menggesek kartu orang tua mereka untuk naik bus dengan gratis. Nyonya Besar Xiao tidak punya, hanya bisa memasukkan 1 yuan ke dalam kotak koin. Sebenarnya dia sudah lama tahu bahwa lansia dengan registrasi rumah tangga setempat ketika mencapai usia 65 tahun atau lebih bisa pergi ke Departemen Urusan Sipil untuk mendapatkan kartu lansia untuk naik bus gratis. Namun Nyonya Besar Xiao yang dulu tidak pernah naik bus saat keluar, dia mempunyai sopir pribadi penuh waktu dan mobil khusus antar jemput dia yang pada saat itu bagaimana bisa mengurus kartu lansia untuk naik bus gratis. Baginya yang saat itu jangankan menggunakan kartu ini, bahkan mengurus kartu ini juga sangat memalukan. Namun sekarang dia sangat menyesal. Pada saat yang sama dia juga bergumam dalam hati, tampaknya setelah tahun baru dan orang-orang sedang bekerja, dia akan segera mengajukan kartu lansia. Dengan begitu setidaknya bisa naik bus dengan gratis. Jika bisa menghemat beberapa yuan dalam sehari, maka bisa menghemat banyak dalam sebulan. Nyonya Besar Xiao akhirnya dengan susah payah kembali ke pilot Thomson kelas atas sambil membawa beberapa kantong makanan besar. Saat berjalan ke pintu masuk Thomson kelas atas dan hendak menggesek kartunya, seorang wanita parubaya berpakaian rapi menutup hidungnya dan berteriak padanya, "Wanita tua dari mana? Membawa kantong plastik dan datang kemari. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Di sini adalah Thomson kelas atas. Rumah manapun di sini kamu tidak akan bisa membelinya selama beberapa generasi." Nyonya Besar Xiao benar-benar sangat lelah saat melihat seorang wanita yang tidak tahu muncul dari mana berteriak kepadanya. Dirinya segera berteriak, "Persetan, apa kamu tahu aku tinggal di mana? Aku tinggal di villa teratas A04. Lihatlah penampilan dirimu itu sangat berlebihan seperti burung pegar. Aku rasa paling-paling hanya tinggal di klaster pinggiran." Begitu wanita itu mendengar ini, dia maju dengan sangat marah dan langsung menampar Nyonya Besar Xiao lalu mengutuk, Wanita tua sialan, 1 set pakaianku ini seharga lebih dari 20 juta. Kamu masih berani menertawakanku hanya dengan penampilan miskinmu ini, masih berani mengatakan dirimu tinggal di villa. Apakah kamu juga pantas?" Nyonya Besar Xiao tidak pernah menyangka setelah bekerja keras seharian, bahkan enggan menghabiskan uang untuk pulang naik taksi, dan dengan susah payah akhirnya sampai di pintu kompleks. Lalu dirinya langsung ditampar oleh seorang wanita yang tidak dia kenal. Wanita itu menamparnya dan juga memarahinya dengan tajam. "Wanita tua sialan, kamu bermimpi hidup enak dan datang ke Thomson kelas atas untuk berpura-pura hebat. Benar-benar punya masalah otak." Setelah selesai berbicara, dia langsung berteriak pada penjaga keamanan yang tidak jauh, "Hei, cepat kemari. Apa kamu sudah buta? Aku menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli rumah di sini. Apakah seperti ini cara kalian melayani kami, para pemilik terhormat?" Wanita tua yang bahkan lebih rendah dari hewan seperti ini masuk ke dalam. Siapa yang akan menjamin suasana hati dan kepentingan pemilik rumah di sini?
Penjaga keamanan juga sangat gugup. Nyonya Besar Xiao sedikit banyak terlihat agak kuyu dan wajahnya tampak kelelahan. Hanya sekilas sudah tidak terlihat seperti Nyonya Besar dari keluarga kaya. Apalagi dia memegang 4 kantong plastik besar di tangannya yang semua isinya adalah bakpao dan nasi serta sup sayuran yang campur aduk, bahkan lebih tidak sesuai dengan karakteristik pemilik Thomson kelas atas. Jadi dia buru-buru berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Maaf Nyonya, tempat kami ini adalah kediaman pribadi dan orang-orang tidak berkepentingan tidak boleh keluar masuk. Silakan segera pergi dari sini." Seluruh tubuh Nyonya Besar Xiao gemetar karena marah. Meskipun dia bukan pemilik Thomson kelas atas, setidaknya dia juga penghuni di Thomson kelas atas. Selain itu, dia adalah penghuni di pihak Thomson kelas atas teratas. Atas dasar apa dia dipukuli oleh orang dan bahkan diusir. Nyonya Besar Xiao sangat marah, segera mengeluarkan kartunya dengan susah payah, mengayunkan tangannya beberapa kali dan berkata dengan marah, "Buka mata sialan kalian dan lihat dengan jelas. Ini adalah kartu akses untuk pintu utama Thomson kelas atas." Penjaga keamanan dan pemilik wanita itu langsung tercengang. Desain kartu akses Thomson kelas atas sangat elegan dan juga ada logo unik di kartu itu. Salah satu dari mereka adalah pemilik rumah di sini dan yang satunya bekerja di sini. Jadi sangat familiar dengan kartu itu. Ketika melihat kartu ini, keduanya memiliki pertanyaan di hati mereka. Apakah wanita tua yang berantakan ini benar-benar pemilik rumah Thomson kelas atas? Wanita parubaya itu membuka mulut dan berkata, "Hanya mengeluarkan sebuah kartu saja. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Kalau berani coba gesekkan kartumu." Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah, "Baik, tunggu saja. Aku akan menunjukkan kepadamu." Setelah itu dia langsung menggesek kartu ke area sensor di pintu masuk. Mengingat pintu masuk segera berbunyi, "Halo penghuni Villa A04 yang terhormat, Anda selamat datang di rumah." Rumah tangga dibagi menjadi 2 kategori di Thomson kelas atas. Kategori pertama adalah pemilik, yaitu pemilik rumah yang tercatat dengan jelas pada sertifikat hak milik. Kategori lainnya adalah penghuni, namun penghuni tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, sebagian besar penghuni adalah karakter dekat pemilik dan yang lebih jarang juga adalah anggota keluarga pemilik. Misalnya Song Wanting. Sebagai pemimpin keluarga Song saat ini dan sangat terkenal di Jinling. Jika dia membeli sebuah villa di sini, maka dia adalah pemilik, sedangkan kakeknya tetua di keluarganya dan saudara kandungnya adalah penghuni di sini. Meskipun penghuni bukanlah pemilik, tapi karena hubungan yang sangat dekat dengan pemilik juga bukan seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Wanita parubaya itu langsung memucat karena ketakutan saat melihat kartu akses Nyonya Besar Xiao benar-benar berhasil digunakan dan dia juga sungguh penghuni Villa A04. Meskipun dia juga memiliki kekayaan bersih puluhan juta, tetapi dia hanya kelas menengah di Jinling. Masing-masing dari villa seri A dipatok dengan harga 100 juta dan sesuai dan sesuatu yang tidak mampu dia beli. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini akan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.